Halo Om, selamat datang. Perkenalkan gua Rido dan gua saat ini berada di dalam sebuah Volvo 960 Royal tahun 1995 punya gua. Nah, mobil ini udah nggak muda, umurnya udah mau 30 tahun dan banyak yang nanya nih ke gua. Deg-degan gak sih bawa sebuah Motuba gitu ya, dipakai buat harian, dibawa kemana-mana gitu, dijadiin buat operasional. Nah, jawaban dari gua adalah deg-degan, cukup deg-degan ya. Dan gua untuk om-om tahu aja bahwa gue bukan orang yang udah pro di otomotif ya. Gue bener-bener pemula berangkat dari nol. Gue nggak pernah punya Motuba sebelumnya, bahkan gue nggak pernah punya mobil milik pribadi gitu ya sebelumnya. Jadi gue langsung ngambil mobil Eropa tua ya, si Volvo ini. Jadi ini mobil pertama gua dan ini mobil Eropa tua gitu ya, yang dimana stigmanya itu harga partsnya mahal, rewel segala macem lah ya. Jadi kalau ngomongin deg-degan apa enggak, ya ada deg-degannya ya. Contohnya kemarin nih, gua habis berangkat ke salah satu daerah di Bogor buat trekking lah ya, buat agak-agak naik gunung gitu, bukit lah ya. Jalannya kecil, jalannya berliku-liku, tanjakan, turunan, aksesnya jauh dari kota, terus juga kalaupun karena apa-apa gitu, misalkan manggil towing itu juga susah karena aksesnya jalannya kecil banget. Jadi itu deg-degan banget memang. Tapi apakah deg-degan itu bikin gua berhenti untuk menyukai si mobil ini? Jawabannya enggak nih om. Mobil ini menurut gua nyaman banget, ngasih vibe yang berbeda dengan mobil kebanyakan zaman sekarang. Karismanya ketika lu jalan nih, lu bawa nih mobil jalan, orang-orang tuh kayak ngeliat ya gue mobil ini stand out dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang karena looknya beda banget, sedan besar, hitam gitu ya, panjang pula nih mobil ya kan. Dan banyak lah positifnya. Jadi ada deg-degan tadi pun bukan menjadi masalah nomor satu lah ya bagi gua ya, tetap ada, tapi menurut gua bukan yang masalah besar banget sampai akhirnya gua nggak mau miara Motoba. Oke, terus apa yang gua lakukan nih biar deg-degan tadi teratasi gitu ya. Oke, sebenarnya semuanya balik lagi seperti suhu-suhu otomotif bilang, yaitu perawatan itu sangat amat penting. Nah, itu yang menjadi pegangan gue nih om. Jadi gue tahu mobil ini nggak mudah lagi. Akhirnya gue membaca atau mencari informasi untuk tahu nih, mobil ini sebenarnya kelebihannya apa, kekurangannya apa, parts mana aja yang perlu diganti, masalahnya seringnya ada di mana, penyakit-penyakitnya apa aja. Itu gue baca dari forum-forum di dalam negeri kayak di Facebook, ataupun luar negeri kayak di Reddit gitu, di Quora, di Google segala macam. Itu gue baca-baca lah, gue obrak-abrik, bener-bener gue kumpulin tuh, gue catet-catetin. Jadi gue tahu cara merawat dengan baik mobil ini seperti apa. Tapi perawatan ini gak gue lakuin sendiri ya. Jadi gue cukup mencari source-nya, gue mencari informasi-informasinya, abis itu gue bawa ke bengkel untuk dibantu peremajaan atau ngebenerinnya. Tapi yang penting gue udah ada literasi lah ya soal bagaimana cara menghandle mobil ini gitu. Nah, akhirnya dengan gue melakukan perawatan mobil ini, lalu gue bawa ke bengkel yang gue percayai. Nah, akhirnya mobil ini kan satu persatu partsnya termanjakan. Gue jadi tahu bahwa banyak parts yang udah diganti, dan itu membantu memberikan gue peace of mind. Jadinya gue nggak sebegitu deg-degan ya, karena gue tahu mobil ini banyak yang udah gue benerin gitu. Karena misalkan nih, di jalan katanya yang bisa bikin mogok itu kayak misalkan fuel pumpnya bermasalah. Nah itu belum gue ganti itu, tapi next rencana akan gue ganti si fuel pump bermasalah. Terus misalkan di mobil ini juga timing beltnya itu penting banget, harus diganti karena kalau enggak bisa rusak lah mesin lu ya, kayak klep-klepnya pada bengkok, overheat segala macem deh. Itu gue bener-bener ngeri banget. Jadi gue menghindari. Kayak kemarin timing beltnya sebenarnya masih bagus, tapi akhirnya ya gue ganti aja, biarin. Yang penting mobil ini aman gitu. Terus jadi prinsipnya sih gue saat ini melakukan preventif terhadap mobil ini ya. Jadi sebelum ada masalah
berarti gitu ya. Gue kalau sebisa gue yang gue ketahui ya gue perbaikilah sebelum kejadian hal-hal yang nggak enak gitu ya. Nah, dengan melakukan hal-hal tadi, peremajaan, penggantian parts, peremajaan, itu benar-benar ngasih gue peace of mind lebih sih. Ini mobil merupakan mobil operasional gue yang paling sering gue gunakan. Gue ke kantor naik mobil ini, gue pulang ke Bogor ke rumah gue itu naik mobil ini. Saat ini gue di Jakarta tinggalnya ya. Kalau gue pulang ke rumah itu di Bogor, gue pakai mobil ini. Gue jalan-jalan kemana-mana naik mobil ini, nganterin keluarga ke bandara naik mobil ini. Kalau gue mau COD-an barang naik mobil ini, ya semuanya gue gunakan mobil ini karena ini mobil satu-satunya gue nih. Dan ya alhamdulillah sejauh ini dia tidak menyusahkan gue sih. Perawatannya ya nggak murah, itu harus diakuin, nggak murah beneran. Tapi menurut gue sejauh ini mobil alhamdulillahnya nggak menyulitkan gue, dan semoga tidak menyulitkan gue sampai kapanpun. Karena ya ini mobil gue alhamdulillah benar-benar suka sama mobilnya. Gue happy pakai mobil ini gitu. Nah, jadi gue mau sharing itu aja. Semoga untuk yang nonton atau ada yang berminat, misalkan pemula nih mau ngambil sebuah mobil Eropa tua kayak misalkan BMW, Mercy, atau mungkin Volvo kayak gua, atau mungkin juga mau coba ya Prancis, Jepang segala macem, ya semoga jadi tergambarkan lah ya. Deg-degan itu pasti ada namanya Motuba, tapi justru dari situ lu akan banyak banget belajar untuk merawat sebuah mobil yang umurnya nggak muda, dan lu jadinya nggak awam lagi nantinya. Lu udah bukan pemula lagi lama-lama. Kurang lebih itu. Kalau misalkan video ini membantu lo atau mungkin menarik atau mungkin sharingnya bermanfaat dan lu pengen tahu banyak hal lainnya soal merawat Motuba, boleh dong like videonya, subscribe gua, ataupun juga komen di bawah ya. Share juga ke teman-teman lu kalau boleh nih. Thank you banget ya Om ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Gua Rido cabut pamit, bye.